Regulasi yang nggak sederhana, birokrasi yang mempersulit, akan saya copot, banyak anak muda yang antre. Ini Pak Hudi, SKK Migas, membacanya seperti apa sih? Apakah ada curhatan-curhatan dari K3S mungkin? Apakah yang dimaksud sama Pak Presiden adalah preman berkedok birokrasi mungkin? Gaung 1 juta barel per hari, kok rasanya makin redup ya? Mohon maaf. Makanya memang kita kemarin juga sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa kita membutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa membawa teknologi untuk mengangkat itu tadi, mengangkat atau mempertahankan produksi atau menahan dari sisi decline rate. Curhatannya K3S, sebenarnya Indonesia itu mana yang lebih cocok sih? Diversifikasi seperti Eropa, ataukah dekarbonisasi seperti Amerika? Saya Dia Megasari Anjaya, ada di IPA Convex 2025 ke-49. Bersama saya sudah ada Pak Hudi Suryo Dipuro, Head of Program and Communication Division SKK Migas. Pak. Beda kalau mamanya Gen Z ya sekarang ya. Gen Z dong, biar semuanya dapat. Menarik nih Pak, kemarin Pak Presiden ke sini ya, memberikan speech, ada optimisme di industri migas kita. Angin segarnya kebacanya kayak mana nih Pak? Ya, alhamdulillah ya Mbak Mega ya, karena kita melihat it's been a while semenjak pimpinan tertinggi eksekutif itu membuka convention ini ya. Dan dengan keberadaan Pak Prabowo di sini kemarin memberikan pembukaan, memberikan arahan pada saat beliau memberikan pidato pembukaannya, itu buat kami menunjukkan seberapa pentingnya industri ini dilihat oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga kita menyadari bahwa visi cita dari Pak Presiden sendiri kan salah satunya adalah terkait dengan ketahanan energi, swasembada energi. Kemarin beliau juga sudah menyampaikan bahwa negara yang besar adalah yang bisa memberikan swasembada energi kepada rakyatnya. Tentu saja dari sisi hulunya sendiri, industri hulu migas itu memegang peranan penting di situ. Sehingga menurut kami keberadaan beliau itu benar-benar mengenforce komitmen dari pemerintah, dari Indonesia, terutama dari sisi pemerintah, bahwa we care dan we still think that this is a very important industry dan bukan a sunset industry seperti yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat disampaikan atau terdengar lah. Jadi we were very happy dan very excited lah untuk ngebacanya ini ada komitmen yang serius ada gitu ya. Ada komitmen yang serius dan sangat luar biasa. Oke, tapi menarik juga nih Pak Presiden juga dalam speech-nya bilang regulasi yang nggak sederhana, birokrasi yang mempersulit, akan saya copot, banyak anak muda yang antre. Ini Pak Hudi, SKK Migas, membacanya seperti apa sih? Apakah ada curhatan-curhatan dari K3S mungkin? Apakah yang dimaksud sama Pak Presiden adalah preman berkedok birokrasi mungkin? Gimana Pak? Kalau dari kami melihatnya begini, itu ada dinamika dari sisi industri ya tentu saja yang terus berjalan. Secara umum fokus kami di SKK Migas adalah sesuai dengan arahan dari Pak Presiden dan sesuai arahan dari Pak Menteri sendiri adalah kita fokus terhadap peningkatan produksi. Dan seluruh upaya-upaya kami ditujukan untuk melaksanakan itu. Prinsipnya di situ. Jadi baik itu adalah dari sisi percepatan dari kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru, baik dari sisi kita segera meng-on-streamkan proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan sehingga menambahkan produksi-produksi baru yang akan berguna bagi negara, ataupun mendorong atau meningkatkan dari aset-aset yang sudah ada. Dan kenapa saya bilang semua langkah kita adalah menuju ke arah situ? Ya salah satunya adalah untuk memastikan kita tidak terkendala oleh birokrasi-birokrasi. Salah satu yang mungkin saya mau angkat dalam hal ini misalnya pelaksanaan waktu itu kita proses
discovery oleh Geng North, oleh salah satu K3S yang ada di Indonesia, which is it puts Indonesia kembali on the map dari sisi eksplorasi. Kita sudah memproses POD-nya, sudah ada persetujuan POD-nya, dan berharap kita bisa on stream segera di tahun 2027. Kalau discovery-nya 2023, on stream di 2027-2028, itu sudah merupakan satu terobosan yang luar biasa dari sisi percepatan dari proses itu sendiri. Oke. Jadi nggak ada yang curhat beneran nih? Soalnya, apa ya, kalau misalnya kita melihatnya dari produksi ya, lifting, gaung 1 juta barel per hari, kok rasanya makin redup ya? Mohon maaf nih. Ya itu, apakah ini banyak sekali hitungan-hitungannya lah. Apakah memang regulasinya yang menghambat, ataukah memang dari sisi produksinya, eksplorasi, lalu sumur tua juga, teknologi, kayak gitu loh Pak? Jadi mungkin kita perlu break it down one by one, intinya di situ. Tadi balik lagi, fokus kita adalah bagaimana kita meningkatkan produksinya. Alhamdulillah hari Jumat lalu, Bapak Presiden sendiri baru saja meresmikan proyek Forel dan Trubuk, di mana proyek tersebut menghasilkan kurang lebih sekitar 20.000 barrel oil per day. Itu berarti tambahan dari produksi yang sudah ada. Kemarin Pak Menteri juga sudah menyebutkan salah satu fokus dari industri hulu migas adalah di ExxonMobil. ExxonMobil, di mana kita berharap bisa mendapatkan tambahan di sekitar 30.000 di bulan Agustus ini. Dan itu merupakan komitmen yang juga sudah diberikan kepada ExxonMobil sebagai salah satu produser minyak terbesar di Indonesia, untuk bisa menambahkan, saat ini mereka produksinya di sekitar 155.000 barrel oil per day, dengan tambahan tersebut bisa menjadi sekitar 185.000 barrel oil per day. Nah, dari sisi itu tentu saja kita juga harus menyadari yang namanya industri atau kondisi sumur yang ada di Indonesia itu memang sumur-sumur tua, sudah berproduksi puluhan tahun. Ya kembali lagi, kalau umpamanya we do nothing, itu decline rate-nya akan menjadi luar biasa. Ya. Nah makanya memang kita kemarin juga sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa kita membutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa membawa teknologi untuk mengangkat atau mempertahankan produksi atau menahan dari sisi decline rate. Sumur-sumur tua yang mungkin para K3S tidak berminat untuk mengoperasikannya, kalau memang itu masih ada potensinya, itu ya silakan aja dikembalikan kepada pemerintah untuk kita cari pihak-pihak yang mau mengelola sumur-sumur tersebut. Kemarin juga Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa ada kondisi-kondisi di mana ada discovery tapi belum dikembangkan, ada POD yang sudah disetujui tapi terkendala karena suatu dan lain hal. Nah itu akan kita iniin lagi kepada pihak-pihak yang mengelola WK-WK tersebut. Kenapa ini kendalanya ada di situ? Kenapa nggak segera dikembangkan? Sehingga kalau memang seperti yang sudah diinin sama Pak Menteri, ya kalau memang kendalanya di proses, misalnya ada regulasi, ya dari SKK Migas tentu saja kita akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis terkait, baik itu ESDM atau mungkin yang terkait dengan masalah-masalah perpajakan juga. Masalah perpajakan tentu saja kita terus mengadvokasi, sehingga kita membuat yang namanya industri hulu migas menjadi industri yang investor friendly, sehingga makin banyak investor-investor yang berminat untuk masuk ke Indonesia untuk mengelola WK-WK ke depannya. Oke. Pak, tunggu dulu. Ya ini saking semangatnya. Pak. Saya tertarik dengan declining rate tadi ya. Ada sumur tua, ada teknologi yang ikut tua juga kalau tidak diperbaharui. Sedangkan begini, kami di Kompas berusaha berkomunikasi juga dengan pelaku industri ya, meskipun ya kami tidak bisa menyebutkan siapa, tapi mereka juga curhat gini Pak, di jajaran BOD atau eksekutif bilang
ada gap, semacam gap knowledge antara owner dan eksekutif. Jadi owner tuh pengennya, ya nggak masalah sumur tua dengan teknologi yang ada, pokoknya modalnya semakin sedikit atau modalnya udah ketaker kayak gitu, yang penting tetap berproduksi lah. Sedangkan eksekutif ini pengennya ya mungkin jiwa muda juga ya Pak ya, beda ya Pak. Pengennya ya udah dong, ini sumur tua, teknologinya harus menyesuaikan biar untuk menekan declining rate itu loh Pak. Ini ada gap-gap seperti itu antara owner dan eksekutif. Gimana SKK Migas Pak? Ya itu memang kalau umpamanya kondisi-kondisi seperti itu ya mungkin di K3S terjadi. Tapi yang mungkin saya mau highlight ini seperti ini. Setiap tahun, jadi yang pertama, kita pada saat kita pelaksanaan POD atau kita untuk mengembangkan lapangan, ada Plan of Development. Yang kalau POD pertama itu disetujui oleh Menteri ESDM. Kalau yang selanjutnya itu disetujui oleh Bapak Kepala SKK Migas. Ya. Artinya apa? Itu adalah plan yang disubmit oleh K3S untuk dilaksanakan. Sehingga itu juga menjadi salah satu komitmen dari K3S untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk kalau POD itu ada terkait dengan masalah skema pengembangan dan lain-lain. Nah, selain itu, setiap tahun K3S, baik itu eksplorasi maupun eksploitasi, mereka juga menyampaikan rencana operasional mereka setiap tahun melalui proses work program and budget. Dan itu disepakati dan ditandatangan oleh SKK Migas, baik itu oleh kepala maupun oleh deputi yang terkait. Artinya apa? Itu sudah diperjanjikan. Nah, salah satunya termasuk juga terkait dengan penerapan teknologi tersebut. Nah, ya buat kami yang penting adalah ujung-ujungnya itu apa sih? Kembali ke masalah produksi. Artinya kalau umpamanya sepanjang mereka bisa mendeliver produksi yang diperjanjikan pada saat WPNB, ya silakan aja. Tapi kembali lagi jangan dia berkutat kepada penerapan teknologi yang mungkin tidak tepat guna dan tidak bisa mendeliver produksinya. Jadi kembali lagi dengan kondisi sumur tua, kami sih berpendapat dan ini juga disampaikan bolak-balik oleh Pak Menteri, oleh Pak Kepala, penerapan teknologi menjadi faktor yang sangat penting. Karena kita tidak bisa pungkiri business as usual atau hanya kita berdiam diri saja, decline rate kita itu akan semakin tinggi. Jadi dibutuhkan teknologi-teknologi untuk perolehan tahap lanjut atau teknologi-teknologi yang bisa membantu menguras lebih baik lagi minyak maupun gas yang ada di dalam Indonesia. Perubahan teknologi itu seberapa cepat sih Pak kalau di industri migas Pak? Ya itu relatif ya, jadi ada teknologi yang mungkin sangat cepat. Kalau umpamanya kita kebayang mungkin in the 80s itu teknologi terkait dengan laut dalam atau teknologi dengan ini mungkin lebih sulit. Sekarang bahkan kemarin Forel yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden itu konversi FPSO-nya itu dilakukan oleh anak negeri. Jadi kan sebenarnya itu berkembang cepat, tapi it's not something yang tidak bisa kita ikuti sebagai bangsa Indonesia. Gitu. It's just a matter of bagaimana kita terus mengikuti, kita terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, kita tetap banyak belajar dengan pihak-pihak terkait, mengundang mereka. Bahkan SKK Migas itu sendiri seringkali kita menandatangani MOU dengan pihak-pihak yang mau membawa teknologi tersebut dan kita mempromosikan dalam hal apakah ini sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk K3S. Kalau ini memang berguna, silakan dikerjasamakan gitu. Pak Budi balik lagi nih soal lifting ya. Ini kan ada tambahan sekitar 50.000. Tapi kok kalau kita bermain dengan angka target APBN lifting tahun kemarin dan tahun ini juga rasanya nggak jauh berbeda ya. Apakah dengan tambahan ini sama saja dengan mengonversi declining rate tadi? Lalu balik lagi tentang gaung 1 juta barel yang rasanya makin redup. Apakah targetnya sekarang udah bergeser nih? Yang penting nggak turun-turun amat aja lah, udah syukur banget kayak gitu loh. Ya, kalau saya rasa gini ya, saya ini dulu ke target. Kalau umpamanya yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu kan 1 juta barel maupun Pak Menteri itu tetap kita berjalan. Bahkan waktu itu sudah pernah
beliau sampaikan di media itu bahwa ini bukan berarti dengan kondisi saat ini yang namanya target 1 juta barrel itu tetap merupakan target yang harus dicapai ya. Ya kalau dari sisi kami itu kita membreakdown on a year to year basis. Dalam artian saat ini kita berusaha fokus gimana caranya kita bisa mencapai target APBN itu sendiri. Which is ya tambahannya tadi yang sudah saya sebutkan, dan kita juga berharap ada peningkatan produksi dari sisi sumur-sumur aset yang sudah ada. Kemarin Pak Menteri juga ya tadi juga udah saya sampaikan ya, salah satunya kan kita berusaha mendorong supaya yang idle well itu bisa segera diaktifkan kembali untuk kita bisa menerima manfaat dari sumur-sumur tersebut. Dan tentu saja kita tidak hanya stop sampai di situ. Kalau umpamanya kita bicara 1 juta barrel, kita juga berupaya supaya kegiatan eksplorasi yang saat ini juga sedang berjalan, kalau memang sudah terjadi temuan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengkonversi temuan tersebut dan kita bisa nikmati sebagai produksi. Jadi memang tidak hanya bisa rely kepada satu faktor, tapi kita harus berkolaborasi atau mengintegrasikan seluruh upaya-upaya yang ada di industri hulu migas untuk menuju target tersebut. Artinya apa? Clear dari Pak Menteri bahwa target 1 juta itu belum berubah. Tidak berubah. Jadi artinya kalau umpamanya seperti itu ya gimana caranya di SKK Migas maupun dengan nanti stakeholder kita, baik itu K3S maupun ini dari pemerintah, untuk bisa menuju ke arah sana. Ini sedikit beralih juga. Karena isu kami adalah lestari, ini tentang sustainability, Pak. Di dunia ini, ketika kita berbicara tentang energi, kan saya membacanya kan ada 2 kutub ya. Eropa yang dengan diversifikasi, renewable energi, bahkan mereka juga sempat dihantam krisis energi karena berbaliknya dengan cepat sekali ya. Sedangkan Amerika memilih teknologi, CCS, CCUS, dekarbonisasi. Kok dilalah Pak Trump kemarin pas speech juga drill baby drill ini seolah saya membacanya ada U-turn di Amerika ya. Curhatannya K3S, sebenarnya Indonesia tuh mana yang lebih cocok sih? Diversifikasi seperti Eropa ataukah dekarbonisasi seperti Amerika, Pak? Jadi kita juga menyadari potensi kita terkait dengan EBT itu juga masih besar ya. Kalau itu nanti bisa diinikan kepada teman-teman yang di sektor EBT ya. Tapi kita kan salah satu hub geothermal di Indonesia ya, di dunia, dan itu juga probably they said one of the cleanest energy kalau umpamanya mereka sampaikan. Nah, kalau umpamanya dari sisi di Indonesia itu sendiri, tentu saja kita melihat apa yang cocok buat Indonesia. Jadi tidak mau terlalu berkutat kepada apakah kita kiblatnya mau ke Eropa atau ke Amerika ya. Nah, kalau umpamanya yang ada di industri hulu migas itu sendiri, tentu saja kita akan sangat terimpact terkait dengan masalah dekarbonisasi, ya kan? Which is ya kita melihat ada potensi yang cukup besar di situ. Dalam artian saat ini ada 2 proyek strategis nasional yang sudah menganut atau mengintegrasikan carbon capture, yaitu di BP, CCS dan CCUS. Kalau di BP itu CCUS, di project Tangguh Expansion Project, dan kalau di Impex itu CCS. Nah, kita juga melihat bahwa di Indonesia sendiri memberikan, kayak kemarin juga sudah disebut oleh Bapak Menteri, potensi CCS itu sangat besar, dan kita berpotensi menjadi menjadi hub untuk CCS maupun CCUS di Asia Pacific. Untuk terkait dengan CCS itu sendiri, kita potensinya itu sekitar 4,8 gigaton untuk depleted reserve dan sekitar 572 gigaton untuk saline aquifer.
Artinya apa? Kita melihat nggak mau terlalu berkutat kepada mana yang lebih cocok, tapi what is the opportunity yang terbaik buat Indonesia. Dan karena kami fokusnya itu tentu saja adalah yang diintegrasikan dengan kegiatan usaha hulu migas itu adalah terkait dengan carbon capture, ya kita melihat potensi-potensi ke arah tersebut gitu. Makanya saat ini juga masih ada banyak studi-studi yang berjalan di industri hulu migas untuk melihat potensi-potensi terkait dengan CCS maupun CCUS untuk ke depannya. Oke, infrastruktur sih kita gimana sih Pak? Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 deh, kalau kita ngomongin infrastruktur untuk CCS dan CCUS, udah kita posisinya ada di mana gitu? Ya sekarang kan kalau saat ini kan it's still very early in the in the project ya. Jadi fokusnya itu adalah untuk melakukan penerapan teknologi di project-project itu sendiri. Baik itu di CCUS maupun di CCS, di BP maupun di Inpex Masela. Tentu saja memang saat ini kan kita berharap bahwa ke depannya dengan makin banyak penerapan dari teknologi CCS, CCUS itu akan mendrive down dari sisi cost-nya itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa dari biaya yang besar terkait dengan CCS maupun CCUS yang tertinggi itu adalah terkait dengan teknologi carbon capture-nya. Tapi ya itu kembali lagi karena memang masih teknologi baru. Dengan makin banyak penerapan, harapannya itu akan makin lama, akan lebih efisien, lebih terupdate lagi sehingga it will drive down the cost dari sisi itu sendiri. Sebenarnya ini teknis tapi menarik ya. Cost-nya gede ya untuk dekarbonisasi. Ya, kita itu kembali lagi bukan hanya masalah cost dari ininya ya, tapi kan bagaimanapun juga ada komitmen juga di mana juga keberadaan CCS sama CCS itu juga memberikan message kepada dunia bahwa yang namanya industri hulu migas terutama di Indonesia, walaupun kita fossil base ya, tapi kita juga tetap memperhatikan terkait dengan sustainability ke depannya. Oke. Dan sustainability itu juga bisa monetize. Hopefully, ke depannya hopefully. Insya Allah. Oke. Pak, target deh. Apa itu? Target kontraktor yang mau masuk deh kira-kira untuk mendukung eksplorasi, untuk mendukung lifting juga ada nggak sih? Mungkin nggak sih misalnya Exxon, Chevron, Exxon masih ada, Chevron balik lagi kayak gitu loh Pak. Ya tentu saja kita terus berharap ya yang namanya investor-investor terutama yang Seven Sisters kalau umpamanya kita sebut dulu ya. Yang paling mungkin berkesan di Indonesia itu adalah mungkin Chevron dan Total gitu kan. Karena mereka Chevron dulu adalah produser minyak terbesar, Total merupakan produser gas terbesar di masanya kan. Nah ya upaya-upaya tersebut terus kita laksanakan. Seperti kemarin kita juga mengundang beberapa potential investor. Ada kalau saya tidak salah ada 25 perusahaan yang kita undang. Pak Kepala sendiri hadir bertemu dengan para investor-investor ini bersama Pak Deputi EPMWK dan mereka memberikan paparan potensi-potensi yang ada di Indonesia itu seperti apa dan harapannya nanti terjadi kolaborasi antara mereka gitu. Kolaborasi. Kita sebenarnya perlu seberapa perlu kolaborasi pemain lokal dengan asing? Kalau menurut saya bukan masalah perlu atau tidak perlu, tapi it will add value terhadap ini. Karena bagaimanapun juga teknologi itu kita tidak bisa pungkiri banyak sekali masih dipegang oleh pemain-pemain asing. Sementara mungkin local knowledge itu dipegang oleh pemain-pemain yang lokal. Kalau bisa terjadi sinergi antara kedua pihak tersebut kan itu akan membuat positioning yang lebih baik lagi. Fokus kita kan tentu saja adalah di wilayah kerja yang memproduce oil and gas itu sendiri. Dan kalau umpamanya itu bisa terjadi kolaborasi bukan hanya dari sisi capital tapi bringing technology dan juga mempercepat proses dari sisi untuk peningkatan produksinya itu sendiri.
saya rasa itu akan sangat baik dan akan luar biasa. Dan at the end of the day, semua itu buat apa sih ya? Balik lagi kan semua buat Indonesia. Iya, of course. Isunya isu elit banget ya. Iya. Ini ya kita ngebahasnya ya. Mudah-mudahan investor juga yang melihat dan government juga bisa melihat itu. Kita main ke isu yang biar anak-anak muda juga bisa terima lah Pak. Bisa menikmati makna dari obrolan ini. Tentang talenta. Talenta di sektor migas. Saya berkeliling ke IPA, ada 13 tenan kurang lebih. Padat sekali dengan mahasiswa. Kan? Bahkan mereka mengikuti kuis-kuis pertanyaan-pertanyaan di sektor migas serius banget. Saya tertarik ya. Oh, apakah masa depan industri migas itu memang masih sangat besar gitu, hingga ya talenta-talenta ini masih dibutuhkan? Ya tentu saja Mbak, kembali lagi begini ya, kalau umpamanya kita kembali kepada dokumen formalnya, bauran energi yang sudah dikeluarkan oleh dari RUEN yang sudah dikeluarkan oleh DEN, walaupun yang namanya oil and gas secara prosentase mungkin berkurang ke depannya dibandingkan misalnya EBT dan lain-lain, tapi kembali lagi yang namanya secara volume itu tetap akan meningkat luar biasa ya, sehingga tetap saja kita membutuhkan talenta-talenta muda ini. Dan ini yang juga pernah saya sampaikan di beberapa kali saya bicara dengan adik-adik mahasiswa. Jangan berkecil hati, karena ya seringkali dibilang ya itu tadi sunset industry, ada mobil listrik. Ya balik lagi, kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya fossil fuel atau oil and gas itu masih memegang peranan penting di kehidupan kita sehari-hari. Dan transisi dari dan untuk kedepannya kalau umpamanya, dan sekali lagi juga kita juga harus ingat bahwa oil and gas, terutama gas ya, itu kan sudah dibilang sebagai energi transisi, ya kan, karena dia memiliki carbon emission yang rendah. Artinya apa? Dan artinya apa? Itu akan masih dibutuhkan, dan selain itu juga discovery yang terjadi di 2 tahun terakhir ini yang membuat kita put on the map dari sisi exploration itu rata-rata gas. Kita memegang potensi gas yang sangat besar untuk kedepannya, sehingga para adik-adik mahasiswa ini masih tetap akan dibutuhkan, dan bahkan harapannya mereka dengan gaya Gen Z-nya mereka bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan angin segar, terobosan baru, penemuan-penemuan baru, bawa teknologi, bawa mungkin mereka bisa memberikan proses kerja yang baru, sehingga bisa mendorong untuk kepada peningkatan produksi untuk Indonesia. Meskipun ada AI. AI kan bagaimanapun juga you still need ini, Mbak. You still need the human factor bagaimanapun juga. Baik. Terima kasih Pak Hudi Sama-sama. Suryo Dipuro, Head of Program and Communication Division SKK Migas. Nanti kita jumpa lagi di IPA tahun depan, IPA emas 50 tahun, karena tahun ini adalah 49 tahun ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Hudi. Thank Sehat you. selalu ya Pak. Thank you. Terima kasih.